Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika nastaghits, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang engkau takdirkan hadir, yang berniat hadir, yang menyimak, menjadi hamba-hamba ahlul yakin padamu, yang hatinya selalu terpaut padamu, yang hatinya engkau penuhi denganmu. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang merasakan lezatnya hidup karena dekat denganmu. Ya Allah, bukakan hati yang masih tertutup, cahayai hati yang gelap, sembuhkan hati yang berpenyakit, bahkan hidupkan hati yang mati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah, ya rabbal alamin. Apakah Allah yang maha menatap, menyaksikan pertemuan ini? Menyaksikan atau tidak? Allah tahu siapa yang menjawab, siapa yang diam. Apakah Allah yang maha agung menyaksikan pertemuan kita? Mendengar apa yang terucap? Apakah Allah tahu isi hati kita? Persoalan yang sedang dihadapi? Apakah Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya? Allah menyaksikan setiap maksiat yang kita lakukan, menyaksikan apa yang menyebabkan kita masih dihargai orang lain, karena Allah masih menutupi kebusukan, aib, dosa, kejelekan dan kekurangan kita. Hadirin, kajian kita kali ini Al-Hafiz dan Al-Hafiz, Allah yang maha menjaga, Allah yang maha memelihara. Dalam surat Hud ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Rabbku, Allah maha pemelihara segala-galanya. Rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Dan Rabbmu maha memelihara segala sesuatu. Hadirin, siapapun yang yakin Allah maha memelihara, dia tidak akan gentar dengan apapun dan siapapun. Karena siapapun yang dipelihara Allah pasti terpelihara. Seperti yang pernah kita bahas dalam pertemuan yang lalu, bahwa persoalan hidup terbesar kita adalah kita ditolong atau tidak menghadapi hidup ini. Kalau Allah menolong, tidak ada persoalan yang rumit. Berat ringannya sebuah persoalan adalah sampai sejauh mana kita ditolong oleh Allah. Kalau Allah memudahkan, pasti mudah. Kalau Allah tidak memudahkan, pasti susah. Maka jangan pernah takut oleh persoalan apapun, karena semua persoalan sepenuhnya ada dalam genggaman Allah. Yang kita takutkan dalam hidup ini bukan persoalan hidup, tapi takut kita tidak ditolong oleh Allah.
Jelas hadirin? Kalau Allah menolong, adakah yang susah? Sebetulnya saya tidak memerlukan jawaban, tapi menjawab pertanyaan itu amal soleh. Kalau Allah menolong, apakah ada yang sulit? Oleh karena itu jangan pernah gentar oleh apapun dalam hidup ini selain takutlah kita tersisih dan kita tidak menjadi orang yang layak ditolong oleh Allah. Pertolongan Allah ada dua jenis. Secara umum Allah memelihara kita. Mau Islam tidak Islam, sholat tidak sholat, baik buruk, Allah tetap memelihara. Tubuh ini kata ahli yang saya baca sampai 40 sampai 50 triliun sel dan beres. Tubuh ini setiap detik itu benar-benar kerumitan yang amat dahsyat dan beres. Benar? Sambil duduk begini, ini miliaran aktivitas yang di luar kendali kita dan beres. Otak berpikir, jantung berdetak, darah mengalir, oksigen diikat, disebarkan ke seluruh tubuh, makanan yang tadi diproses, dan di luar kemampuan kita. Dan setiap saat beres. Masalah yang kita hadapi ini jauh lebih sederhana dibanding kerumitan tubuh kita. Benarkah hadirin? Kalau tubuh yang begini rumit saja beres setiap saat, kalau jagat semesta yang begini rumit, lalu apa susahnya masalah yang kita anggap pelik? Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, semuanya tidak ada apa-apanya bagi Allah. Jadi yang rumah tangga sedang ruwet, itu pasti karena sibuk mengandalkan selain Allah, makanya tertekan sekali. Tapi kalau mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala, penguasa setiap makhluk, adakah yang ruwet? Sekarang sebel, nanti senang, itu bukan hal yang rumit bagi Allah. Karena Allah pembulak balik hati. Tadi saya dengar ada pertanyaan tentang rumah tangga ya. Ya saya juga berumah tangga ya. Mungkin saudara sudah tahu ya. Kalau Allah bulak balikan hati dengan kehebohan yang besar dulu, ya hasilnya ini. Salah satu anak dimudahkan jadi hafiz, kakak-kakaknya mantu, barokah keruwetan rumah tangga. Ya, tenang, ya tenang. Makanya doa rumah tangga itu apa? Barokallahu laka wa baroka alaika. Semoga Allah berikan keberkahan padamu. Artinya dalam kesenangan itu ada keberkahan. Dan wa baroka alaika, artinya dalam keruwetan juga semoga ada keberkahan. Karena banyak karunia Allah yang datang dalam keruwetan. Krisis ekonomi keluarga, krisis kesehatan, atau ada masalah-masalah. Biasanya di sana juga banyak karunia Allah yang tidak datang pada waktu lapang. Berapa banyak ibu-ibu jadi ahli dagang gara-gara suami tidak punya uang. Allah memberikan kreativitas. Ada seorang suami yang diuji tidak ada uang lebaran. Ternyata tetap anak-anaknya punya pakaian baru. Hanya suami bertanya, sarung saya mana? Ternyata itu yang jadi baju anak-anak. Ada uang, tidak seragam ya. Jadi jangan suudon. Nah hadirin, tidak ada masalah yang gawat kalau Allah menyelesaikan. Sepakat? Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Sekira Allah menyentuhkan, bukan menimpakan. Kalau ditimpa habis kita ini. Menyentuhkan kemudaratan, dikit sentuhan ya. Dan itu pun tidak ada yang menghilangkannya illahu, selain Allah sendiri. Menjerit sekeras apapun, lari kemanapun, menghibah kepada siapapun,
tidak ada gunanya jikalau Allah tidak menolong. Wa yuridka bi khairin, dan sekira Allah memberikan kebaikan kepadamu, fala radal li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Yusibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Makanya hadirin, bahaya terbesar dalam hidup ini adalah kita lari kepada selain Allah yang semuanya la haula wala quwata illa billah. Ulangi, sekira yang ada di sini mau memberikan kepada saya satu butir kurma saja, tapi Allah penguasa langit dan bumi tidak menghendaki, apakah sampai kurma itu? Jawab yang betul. Sebaliknya, kamera sesuaikan. Ya, aduh, maaf. Tadi berdiri nggak Pak Jamil? Agar seragam. Kalau semua yang hadir akan mencelakakan, tapi Allah tidak menghendaki celaka, celaka tidak? Jawab. Tes sekarang. Coba dilempar botol itu Pak. Apa saja? Ke wajah saya cobaan. Kalau Allah tidak menghendaki pasti tidak kena. Silakan. Bebas. Ya, Allah tidak menghendaki kan? Kalau Allah tidak menghendaki bukan dilempar jadi tidak kena, mungkin begitu. Tapi yang lebih mudah adalah dibalikan hati. Tidak ada yang mau lempar. Segini banyaknya, ini penuh nih. Disuruh ngelempar tidak ada yang lempar. Bagaimana cara Allah selain dibalikan hati, diilhamkan. Ada yang tadi sudah megang ya, tapi langsung hatinya ada yang bisikan kualat, kualat, kualat. Makanya ibu tidak usah lebay mencari cinta suami, gak bisa. Mau dandan staker kebek, mau acting gak bisa. Kalau Allah bikin enek-enek aja lihat ibu tuh. Ini serius hadirin. Pada waktu ibu-ibu pada ngambek ke saya nih Pak. Kata guru saya, bukan urusanmu ibu-ibu ngambek, urusanmu cuma satu AA. Jangan sampai Allah ngambek kepadamu. Perkara ibu-ibu mah gampang. Allah yang menguasai hatinya. Ada waktunya nanti datang lagi. Benar Pak? Ya ini pada datang lagi. Maaf ya Bu ya. Yang dulu ngambek sekarang balik lagi ke sini ya. Nggak apa-apa, bukan urusan saya. Urusan kita mah cuma satu. Jangan takut oleh kemarahan orang. Takutlah oleh kemarahan Allah. Jangan takut disisihkan oleh orang. Takutlah disisihkan oleh. Jangan takut tidak dipedulikan orang. Takutlah kita tidak dipedulikan Allah, karena dialah penguasa segala-galanya. Nah, pemeliharaan jasad Allah langsung. Ini bikinan Allah nih. Saya tidak tahu keperluan tubuh ini dengan detail. Saya tidak tahu perlu zat besi berapa, komposisi oksigen, jumlah cairan. Saya tidak tahu banyak kecuali sangat sedikit. Yang saya tahu sih cuma 2. Waktu lapar dan waktu mau ngeluarin. Ya, benar. Allah siapkan oksigen gratis. Air. Bagaimana rumus air? Kita tidak tahu rezeki kita di mana. Rezeki kita tahu kita di mana. Ulangi. Kita tidak tahu rezeki kita di mana, tapi rezeki kita. Nih buktinya datang dia. Saya tidak tahu mata airnya di mana, tapi mata air tahu Aagim di sini. Ini yang buat saya punya Pak Jamil. Ya saya. Punya Pak Jamil udah masuk tadi kan? Nah ini berarti punya saya. Iya. Nggak akan ketukar. Kucing minum, monyet minum, kita minum. Apa yang membedakan? Duduk,
Kucing juga duduk, Pak. Bedanya adalah kita harusnya lihat air, mata ke air, hati ke Allah. Ketika diminum, lidah kena air, hati ke Allah. Selesai minum, memuji Allah. Sah baru jadi manusia beriman. Kalau kita minum gak ingat Allah, gak bismillah, gak hamdalah, berarti gak ada yang nyebut monyet, Pak. Padahal tadi saya nyebut 2, kucing dan monyet. Hanya kucing yang kelihatan soleh ya. Kucing tuh bertasbih, Pak, minumnya. Monyet juga bertasbih. Berarti kita lebih buruk dari itu. Allah tahu tubuh ini perlu air. Allah datangkan air. 70% tubuh ini air. Kalau kita tidak dikasih air, darah tidak lancar, otak juga tidak normal. Pernah ada yang tidak dikasih minum 3 hari saja air oleh Allah? Dicukupi. Allah mencukupi pakaian bagi kita. Benar? Karena ini adalah pemeliharaan dari Allah kepada siapapun. Masih ingat tingkatan hidayah? Yang pertama insting. Lahir ke dunia, Allah pelihara kita dengan diberi insting. Diberikan nangis. Nangis tidak diajarkan oleh ibu, bapak, dokter. Lahir nangis. Yang kedua, Allah memberikan pemeliharaan kepada kita dengan indera. Langsung ada indera, mengenal ibu. Coba kalau kita ibu, bapak, kucing sama saja dalam indera kita. Gak bisa. Allah memperkenalkan orang tua. Allah menjaga diri kita dengan indera. Nanti pemeliharaan Allah yang ketiga adalah dengan hidayah akal. Itu cara Allah memelihara kita. Sehingga kita beda dengan hewan. Kita diberikan nikmat akal. Itu cara Allah pemeliharaan kita. Dan yang tertinggi pemeliharaan dari Allah adalah nikmat iman. Itu tembus sampai akhirat selamatnya. Tapi kalau akal hanya sampai dunia. Makanya kalau mau dipelihara oleh Allah, yang terpenting adalah kita diberikan nikmat iman. Kalau orang yakin ke Allah, udah enteng hidup ini. Bagi pendengar radio tadi di Radio MQ, ada sahabat kami yang lumpuh, kaku badannya, nikah dengan Mbak Kustina. Sudah cukup lama, dikaruniai anak 2. Katanya lumpuh, tapi punya anak. Gak usah dipikirkan. Ya, itu cara Allah lah ya. Dah bukan urusan kita. Udah gak usah dipikirkan, Pak, Bu. Saya juga sering mikir, tapi akhirnya gak jadi. Jadi 3 yang diurus. Suaminya, 2 anaknya. Harus ngurus di rumah, harus cari nafkah. Mbak Kustina ini badannya normal. Mbak, bagaimana Mbak bisa menjalani rumah tangga begini? Saya bersyukur ke Allah, banyak yang tidak punya suami, saya punya. Banyak orang yang ingin punya anak dan tidak punya anak, Allah titipkan anak. Banyak orang yang tidak bisa berteduh, alhamdulillah Allah beri saya kontrakan. Banyak orang yang badannya sakit, saya diberi sehat. Jadi saya sibuk bersyukur saja daripada saya sibuk memikirkan yang tidak ada. Rumahnya gubuk kecil sekali. Lalu apa kiat sabarnya, Mbak? Karena bagi saya di rumah ini adalah ladang amal untuk akhirat saya. Suami saya ladang amal, anak-anak saya ladang amal. Jadi seletih apapun saya tahu ini adalah bekal pulang saya. Jadi apa yang mau saya keluhkan? Capek ngurus suami jadi bekal pulang. Begitulah orang-orang yang ingat akhirat, yakin ke Allah, dunia jauh lebih ringan. Yang mengatakan sakitnya sampai ke sini, ya. Sini. Itu boleh jadi belum sampai ke tingkat akhirat cita-citanya. Kita tersinggung, kita sakit hati karena kita belum merasa sebagai ladang amal.
orang yang menyinggung perasaan kita. Benar? Dihina rugi tidak? Dihina rugi tidak? Rasulullah dihina, dicaci, difitnah, jadi hina tidak? Tidak. Tidak ada ruginya. Yang rugi itu kita yang menghina atau kita yang berkelakuan hina. Kalau Allah sayang kepada hambanya, salah satu bentuk pemeliharaan Allah, tolong diperhatikan. Satu adalah Allah mempersulit kita berbuat maksiat. Jadi kalau kita mau berbuat dosa, gagal terus, itu ciri-ciri orang yang disayang Allah. Mau nelepon, diangkat oleh neneknya, gagal. Nge-SMS salah kirim jadi ke kepala sekolah, hancur. Udah dandan stakar kebek mau apel, ban meletus. Udah didorong sampai ke sana, bensin habis. Udah gitu hujan lebat, gagal total. Itu perlindungan Allah. Mau korupsi, nggak ada kesempatan. Mau zina, na'udzubillah, oleh Allah digagalkan. Siapapun yang banyak gagal berbuat maksiat, walaupun dia ingin, itu adalah karunia Allah. Pemeliharaan Allah lainnya adalah dimudahkan taat. Ini kesini nih, belum tentu semuanya pengen kesini. Ada yang dibonceng oleh kawannya. Mau kemana nih? Ah, ikutlah. Ngapain kesini? Ah, duduk aja, duduk. Tahu-tahu dapat ilmu. Ada yang begitu? Tidak usah ngacung hadirinnya. Ada dulu seorang suami yang malas pengajian. Udahlah Pak, Bapak nggak usah ngaji. Antar aja saya ke majelis taklim. Bapaknya di mobil terus. Istrinya dengar. Tapi dari sound system terdengar. Dapat hidayah suaminya. Ada yang dipaksa. Pokoknya mah nggak mau nikah sebelum ngisi absensi pengajian di Istiqlal selama 12 kali. Jadi kesini terus. Itu pun salah satu cara Allah. Tidur mau tahajud, malas, tiba-tiba kucing berantem di atas. Kepaksa bangun ngusir kucing dulu. Udah gitu mau tidur lagi, tiba-tiba pengen ke belakang. Udah ke belakang tidur lagi, tiba-tiba ngompol, jadi wes sholat. Karunia Allah hadir. Beneran. Mau infak tadinya 5.000, tapi yang ketarik yang 100 ribuan. Dan kelihatan lagi oleh teman-teman. Aduh, dimasukin ke saku nggak ada wibawa. Itu teh cara Allah hadirin. Mau keluar negeri gagal terus. Tiba-tiba ada teman yang ngajak umroh, jadi umroh. Sepertinya kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Untuk kebaikan itu cuma satu datangnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Yang ketiga, ciri orang yang ditolong, disukai Allah, dipelihara Allah adalah selalu dibuat punya ketergantungan ke Allah tuh. Ada aja yang membuat kita tuh jadi ngadu ke Allah. Jadi berharap ke Allah. Itu teh salah satu ciri kasih sayang Allah. Tiba-tiba suami ibu lincah lagi. Atuh ibu teh ngagerung ke Allah teh. Ya Allah, tolong, tolong. Waktu suami belum lincah mah nggak tahajud. Atau tiba-tiba kepepet. Uang tabungan ditipu habis, mulai ke Allah. Jadi tertipu itu adalah bagian daripada membuat orang akrab ke Allah. Yang datang debt collector kurus, kitanya gede, kurang zikirnya. Apa nanti lagi nagih-nagih aja kamu. Debt collectornya takut, dia tidak zikir. Oleh Allah didatangkan debt collector yang lebih gede, baru dia wirid, ya Allah, ya Allah, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu teh karunia Allah hadirin. Jadi kalau orang dipepet oleh Allah jadi terus saja, jadi berlindung, jadi minta, jadi bersimpuh, itu adalah karunia.
Jadi jangan menganggap lapang, naik pangkat, dipuji, dikagumi itu karunia. Belum tentu. Karena di sana ada ujub, di sana ada riya, di sana ada takabur. Kemarin ada yang ngasih pistol-pistolan, pistol shotgun, yang pistol angin itu. Latihan, sudah bagus latihan. Kena lah ya sasaran. Nah suatu saat santri dikumpulkan. Ayo demo. Ya pistol kecil. Dan gak ada yang kena hadirin. Itu teh pemeliharaan dari Allah hadirin. Tapi ujuben udah gaya gak ada yang kena. Jadinya malu. Itu teh karunia Allah. Mau azan. Udah terlatih nih. Akan mau batu. Karena boleh jadi ketika azan gak ingat Allah. Mulut sih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi hati belum tentu ke Allah. Hati mungkin ke kemerduan. Hati mungkin ke calon mertua yang hadir. Tergetar nih dia nih. Iya'ala sholat. Pasti kesengsem ini calon menantu. Jadi memanfaatkan azan untuk pemikat, ini jelek banget. Halo? Hati-hati nih hadirin. Jadi kalau nanti kita jadi serba kepepet ke Allah, itu sebetulnya salah satu karunia. Karena Allah tuh sangat suka kepada orang yang ngadu terus ke Allah, minta terus. Nah ibu bapak, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Jangan rewel. Benar? Halo? Bapak tahu komposisi air mata supaya kita bisa enak kedip gini? Tidak tahu kan? Tapi ada terus air mata. Bapak tahu komposisi air ludah kita? Supaya nggak kebanyakan. Kan kurang enak Pak kalau kebanyakan, benar? Golontor ke sini kan. Harus bawa lap kecil di sini dan ember kecil. Jadi seperti ada. Kecepatan mata kedip juga kita nggak ngukur. Gimana kalau kecepatan kan kurang enak ceramah begini Pak. Atau lambat. Di tol tabrakan hadirin. Diurus oleh Allah Pak. Jadi masalah persoalan kita tuh gak ada apa-apanya. Persoalan, harapan, keinginan tuh hanya perangkat supaya kita jadi dekat dengan Allah. Dan kita mah gak bisa menyelesaikan masalah sendiri dan tidak disuruh kita itu menyelesaikan masalah sendiri. Tidak ada. Masalah itu diciptakan Allah supaya kita dekat dengan Allah. Lalu Allah lah yang menolong kita. Macam-macam. Diberi ide, gagasan, dipertemukan dengan orang. Dapat ilmu. Macam-macam caranya. Tapi nanti akrab dengan Allah. Selesainya masalah tidak ujub. Dan kita bisa menikmati hidup. Gara-gara masalah makin yakin ke Allah. Jelas? Halo, Bapak jelas? Jadi kalau istri Bapak jengkelin, Bapak tenang, ya. Jangan terpancing. Masih ingat ceramah yang lalu? Gak apa-apa. Ceramah favorit ini dikeluarin lagi. Ini banyak yang belum nikah nih. Ustaz Jami belum dengar ceramah ini ya. Jadi wanita tuh dibuat dari tulang bengkok. Kalau dikerasin patah, dibiarin, tetap bengkok. Jadi digimanain? Dizikirin Pak istri itu. Jangan suka dimasukin ke hati, ya Pak. Jawab Pak. Wanita mah suka nggak jelas gitu, ya. Tenang. Jangan segala urusan dimasukin ke hati, ladang amal. Mungkin suatu saat istri nanya, Pak, pakai baju yang mana saya nih? Yang paling bagus, yang merah atau yang biru? Kita sebagai suami kan menghargai pertanyaan. Menurut Papa sih
yang merah tuh keren banget. Tapi yang biru juga bagus kan Pak? Oh bagus Bu, bagus. Keluar teh pakai yang hijau, hadirin. Tenang, tenang ya. Ingat ceramah ini, oh iya ya, suka kurang jelas ya. Udah nggak apa-apa, nggak usah jadi gawat. Itu persoalan kecil, betul? Jangan, Bu, yang benar aja. Apa udah capek-capek mikir? Nanti juga dandan di rumah tuh, pakai baju kelinting. Pak, baju ini kelihatan saya lebih langsing ya. Iya Bu, langsing. Berarti yang kemarin genut ya? Salah lagi. Tenang, ingat ceramah ini ya. Senyum, oh iya benar. Kurang jelas ya. Pergi ke mall. Cakepan mana wanita itu dengan saya Pak? Kita kan jawab begini. Ya tuh cakepan ibu. Bohong. Gak percaya Pak. Terus kita jawab sok atau cakepan dia. Dasar lelaki gak punya perasaan. Tenang ya Pak. Ini ladang amal. Senyum Pak, halo. Ya, jangan dibawa serius semuanya. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sakit hati. Ada Allah yang ngebulak-balik hati. Ya, mendingan zikir. Ya Allah. Ibu juga gitu Bu. Kalau suami lagi galak, marah, nggak usah terpancing untuk emosi. Ingat, ya Allah, Engkau yang ngebulak-balik hati. Orang marah kan akalnya turun, pasti salah terus. Kita nunduk, didengar enggak? Nunduk terus. Dengar Pak. Berani kamu ngejawab ya? Jadi harus gimana Pak? Ngomong atuh ngomong. Tadi saya ngomong salah, ngomongnya nggak jelas. Terus gitu. Nah kalau ada yang menjiwai ini kelihatannya ya. Sudah, pokoknya nama senyum, ingat ya. Apalagi kalau istri lagi marah-marah, ingat ke Umar bin Khattab. Masih ingat? Yang ada marah ke sahabat Nabi. Kamu jadi istri marah sama suami. Saya laporkan sama Amirul Mukminin. Akhirnya pergi tuh ke Amirul Mukminin. Pas sampai ke Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, ternyata Umar bin Khattab juga lagi dimarah oleh istrinya. Dilihat saja, tapi Amirul Mukminin tenang, diam saja. Selesai marah istrinya, ditanya, wahai Umar, Amirul Mukminin, mengapa engkau bisa sabar? Padahal kata-kata istrimu begitu tidak enak dan menyakitkan. Apa jawaban beliau? Saya rasakan emang kata-katanya tidak enak dan menyakitkan. Tapi saya bandingkan dengan tidak enaknya istri pada waktu hamil. Sakitnya istri pada waktu melahirkan. Penderitaan istri pada waktu membesarkan anak-anak. Saya bandingkan dengan kata-katanya barusan, tidak ada apa-apanya kata-kata ini dibanding dengan apa yang dia rasakan. Sudahlah, tidak perlu saya komentari. Kenapa diam semua lelaki? Ibu gembira ya Bu ya? Yes, inilah ceramah terbaik yang saya dengar. Sayang suami saya nggak ikut katanya. Hadirin, jangan ngandelin siapa-siapa ngebulak-balik hati suami atau istri. Ya, omongan kita nggak akan cukup. Misalkan kita udah berusaha benar Pak, kita bikin salah, tapi tidak dipercaya. Saya tidak percaya. Kita nggak bisa menjelaskan sehebat apapun untuk membuat orang percaya. Nabi juga sudah sempurna penjelasannya dan tetap ada yang tidak percaya. Benar? Jangan ngotot supaya orang yakin.
Berarti kita sudah mengandalkan diri kita. Andalkan Allah. Ngomong apa adanya. Masih ingat yang itikaf itu? Suami itikaf, istri enggak percaya. Dari mana Pak? Itikaf Bu. Saya kan udah minta izin semalam. Gak percaya. Gak percaya. Jumatan aja jarang. Masa itikaf? Ya itu kan dulu saya udah tobat Bu. Gak percaya. Saya gak percaya Bapak tobat. Kita jangan shock atau jangan. Tenang, tenang. Pak, kenapa seperti yang tersadarkan? Istri gak percaya. Enggak apa-apa Pak. Tenang, tenang. Enggak bisa ngebulak balik hati dengan kepintaran omongan. Istighfar, astagfirullahaladzim. Ampuni saya. Suami gak bisa dipercaya. Astagfirullahaladzim. Semua ini buah dari dosa saya. Saya gak mau lagi lihat wajah kamu. Tenang, hari ini gak mau kan nanti malam bisa mau. Ya, Allah yang ngebulak balik hati. Tapi ngomongnya pedes sekali. Ini adalah penggugur dosa. Banyak kita nyakitin orang, sekarang kita gilirannya. Ya, astagfirullah, astagfirullah. Berapa banyak orang yang saya marahin seperti ini. Dan sekarang kembali ke saya. Ini bagian terus nyerocos. Kita punya urusan lain, yaitu tobat. Terus, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ini tebusan dosa saya. Allah melihat tidak kita sadar? Allah tahu enggak kita jujur? Tahu tidak? Allah tahu tidak kita tobat? Sudah, tinggal tunggu waktu. Kalau belum waktunya dibalikin hatinya, mau dengan dalih apapun enggak kebalik. Tapi waktunya Allah ngebalikin, toel, mungkin malam-malam lagi tidur. Duh, suami saya segitu sabarnya. Pengorbanan siang dan malam. Uban sudah tumbuh. Duh, astagfirullah, kenapa saya jadi istri gini-gini amat. Tinggal dibukakan. Pagi-pagi teh, Pak, saya minta maaf atas sikap saya semalam. Nah jangan begitu. Nggak boleh merasa di atas angin ya. Gitu. Ya, kita lihat, oh Allah ngebalikin tadi malam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, semuanya juga episode yang harus dijalani ini. Semuanya buah dari dosa saya, maafkan saya. Dah gitu. Halo? Walaupun kita udah baik stakar kebak, belum tentu Allah menggerakkan orang suka ke kita. Dan itu bukan urusan kita. Urusan kita mah bukan berbuat baik supaya dianggap baik, bukan berbuat baik supaya orang jadi baik ke kita. Urusan kita berbuat baik supaya Allah suka ke kita. Habis di sana. Orang tetap nggak percaya, itu mah pilihan dia. Pilihan kita jadi orang baik. Makanya jangan mau diatur oleh keburukan orang lain. Kalau orang lain ngomong jelek, ya itu pilihannya. Kita kan punya pilihan sendiri. Ngomong yang disukai Allah. Betul? Monyong kamu, kita tidak usah. Kamu juga monyong. Kamu orang nyebelin. Apalagi kamu. Terus mau ngapain sekolah tinggi-tinggi? Kalau bisanya cuma niru kejelekan. Mau ngapain umur jadi tua? Kalau bisanya cuma niru keburukan. Enggak, orang punya pilihan ngomong jelek, kita juga punya pilihan bisa ngomong baik. Dan yang kembali ke kita adalah perbuatan kita sendiri. Jangan mau diatur oleh keburukan orang lain. Itulah contoh Rasulullah SAW. Beliau mah tenang weh. Orang ngomong jelek, dan itu pilihan dia. Rasulullah tetap memilih perkataan yang disukai Allah. Setuju hadirin? Alhamdulillah, sudah setuju semuanya Bang. Selesai kalau gitu. Dah. Jangan risau dengan keperluan kita, ya.
Ada teman-teman saya sudah menikah, saya belum menikah, padahal saya perlu sekali menikah. Ya jangan ngomong ke saya, ya tinggal bilang ke Allah. Allah yang membolak-balik setiap hati, betul? Ya Allah, saya ingin menikah. Pas keluar rumah langsung ada yang terpikat, diijabah, langsung dikejar, bahkan diterkam dan digigit. Ya Allah, saya minta jodoh kok yang datang anjing betina. Baik buruk? Bingung. Nyebut buruk takut salah jawabannya, nyebut baik takut kita yang digigit. Tapi kan dibawa ke dokter, akhirnya dibawa ke rumah sakit, diperiksa oleh perawat, diobatin. Akhirnya kan perawat yang jadi jodohnya, ya. Itu mah SOP, ya. Jadi Allah tahu jodoh dia di rumah sakit supaya ketemu dengan calonnya, yaitu digigitlah sedikit, ya, supaya ada dramatis. Semuanya ada garisnya, ya. Rekan-rekan sekalian, sebelum nelpon siapa-siapa, ke Allah dulu bicara. Karena kalau ke Allah bicara, doa, Allah gerakan nanti siapa yang bisa jadi jawaban dari Allah. Allah enggak jawab langsung seperti Rasul dapat malaikat, ya. Ada apa-apa jangan dulu bikin di status. Ibu, itu apa-apa jangan ditulis di status. Suami lagi marah, ya Allah, memang tiada yang bijak selain Rasulullah. Tiada yang penyayang selain hanya engkau. Selain engkau memang melukai hati. Nanti teman-teman yang baca BBM dia, oh ini pasti suaminya nih nyakitin. Emang suami dia kayak gitu ya. Kalau semua teman-temannya ngobrolin. Padahal itu kan jam 9 malam. Jam 10 udah damai itu, tapi dia lupa ngehapus status. Jadi sampai besok teh masih sebel ke suami, sedang dia udah damai. Itu perbuatan zolim, ya. Gak usah segala ditulis di status. Halo? Jalan macet, padahal udah nyampe. Udah, hadirin, ada Allah, ya. Ingin apa-apa ke Allah dulu, setuju? Ingin anak soleh, anak ciptaan Allah, anak milik Allah, anak setiap saat dalam genggaman Allah. Alhamdulillah, saya minta maaf nih, gajah tadi ini adalah anak ciptaan Allah. Yang keberapa sih ya anak? Hitung. 6 teh dari grup Bandung. Dari total gimana? Oh, lagi dikalkulasi dulu. Gajah ini awalnya tidak disangka bekal oleh Allah diberikan kemudahan menghafal Quran. Kalau tidak salah matanya sampai -7. Gak apa-apa aja, Bapak cerita dikit. Kan? Kesalahan saya sepenuhnya waktu saya diuji oleh Allah dengan popularitas, penghargaan orang. Saya hanyut dalam ujian duniawi tersebut sehingga ke anak-anak kurang perhatian. Gaza senang main game juga, saya tidak tahu matanya sampai -7. Gara-gara katanya kedekatan komputer. Sadar-sadar sesudah badai datang itu. Lalu saya nanya kepada guru saya, gimana nih? Saya ingin anak-anak saya soleh. Kalau kata guru saya gini, ingin anak soleh itu baik, tapi yang harus diinginkan, ingin diri sendiri soleh. Jangan anak ingin soleh, tapi lupa kepada dirinya, pengen soleh atau tidak. Gimana saya nebus kesalahan saya? Gak usah banyak nasihat ke anak tuh. Banyak air mata tobat. Belajar menangisi diri. Akhirnya belajar mikir, gara-gara saya gini anak-anak jadi jauh dari Allah. Sayalah yang belum jadi bapak yang benar, belum jadi imam yang baik. Kalaupun ngomong gak pakai hati, kalaupun ketemu gak pakai hati, ya Allah, kebuka aja. Izin Allah tiba-tiba ini gajah jadi seneng ke masjid. SMP ya? SD. Ya, mulai ikut di masjid. Kemudian kelas 1 SMP mulai ngapalin Quran di Wadi Mubarak.
Alhamdulillah Allah yang memudahkan, didampingi oleh seorang ustadz yang juga hafalannya bagus dan cepat. Izin Allah tidak sampai setahun sudah dimudahkan lah. Sekarang pesantren di beberapa pesantren lainnya. Alhamdulillah. Senang Bu, sebagai ayah gitu ya, diimamin anak. Tidak malu saya mau ngimamin juga. Kalau duhur asar aja saya lah menang ya, menang tuanya. Tapi kalau sudah subuh, maghrib, isya mah rada ngerempot Pak. Alhamdulillah. Kalau ngandelin bapaknya hafal Quran, saya belum. Tapi ngandelin Allah mah, Allah menguasai segala-galanya. Saya nggak bisa ngajarin langsung, digerakkan ada Ustadz didik dari Wadi Mubarak yang ngajarin. Begitulah. Jadi kalau ngandelin Allah mah jalannya sangat luas. Dari mana aja bisa terduga, bisa tidak terduga. Tapi kalau ngandelin selain Allah mah nggak ada apa-apanya. Setuju? Makanya kalau ingin anak jadi baik, jadilah kita orang tua yang layak ditolong oleh Allah. Itu kata kuncinya yang saya dapatkan dari guru saya. Dan kita nggak bisa ngerubah anak dengan nasihat kita. Nasihat kita mah boro-boro buat anak, buat diri sendiri aja nggak mempan. Ya, halo, halo Pak, kenapa Bapak pada menjiwai gini? Kenapa istri Bapak nggak mau dengerin nasihat Bapak? Karena istri tahu modal Bapak Pak. Kalau seorang mubalik istrinya nggak mau dengar pasti bermasalah tuh. Pas ceramah teh ya, tejigan tuh. Ada penceramah yang anaknya nggak mau dengar, istrinya nggak mau dengar, pasti kelakuannya tidak cocok dengan ceramahnya. Makanya yang paling bagus mah perbaiki diri aja terus, sampai Allah nanti menggerakkan keluarga kita bisa menjadi jalan kebaikan. Alhamdulillah hadirin. Beberapa menit lagi azan. Ada pertanyaan? Allah menyaksikan pertemuan ini? Mohon dijawab semuanya. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Semua jawab. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Orang tahu, orang tidak tahu. Kalau kita berbuat kebaikan, Allah tahu enggak? Allah tahu tidak? Orang muji, orang mencaci kita. Kalau kita berbuat amal yang ikhlas, Allah suka tidak? Apakah setiap perbuatan ada catatannya? Jawab. Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Adakah yang tertukar balasan dari Allah? Adakah yang tertukar? Adakah yang meleset? Adakah yang bisa menghalangi? Adakah yang bisa menolak? Apakah balasan dari Allah mengecewakan atau pasti memuaskan? Ya sudah, sekarang gak usah pusing ada orang gak ada orang. Kalau mau jadi orang baik, baik saja. Gak usah pusingkan orang nyebut baik atau tidak. Kita bukan cuek, tapi kita fokus kepada penilaian Allah. Siapapun yang fokus kepada penilaian Allah pasti baiknya sampai ke lubuk hati. Tapi siapapun yang hanya ingin dinilai orang, besar kemungkinan baiknya cuma topeng. Padahal mau ngapain dipuji orang, gak ada apa-apanya. Puji, caci, ember jatuh, sama. Gak ngepek men. Amen? Tidak ngepek ya. Udah. Ya Bu, Ibu, Ibu, nggak usah jaim di depan suami. Kalau mau dandan mah dandan aja yang rapi. Nggak usah nanya, Mas, gimana penampilan saya? Itu sumber masalah baru. Mau ngomong cakep, dah enggak kata suami. Ngomong jelek enggak tega, udah diem. Sing rapi, beres. Mau disebut kesemek oleh suami, enggak apa-apa. Yang penting mah jadi amal. Bapak-bapak, jangan suka lebay di depan istri ya. Jangan sok berjasa. Capek nih jadi suami. Capek, gak gampang cari nafkah. Emang bapak ngomong gitu istri jadi terpikat. Jadi
kagum. Coba kagum enggak Bu? Enggak. Pasti istri juga ngomong, apalagi jadi wanita Pak. Ya hamil, ya melahirkan. Bapak tidak pernah hamil. Coba kita ngomong apa? Jadi susah ya. Paling kan saya yang menghamili, kan gitu. Itu kekanak-kanakan. Udah, capek buat kita jadi amal. Jelas? Nggak perlu kita dikagumin anak-anak kita. Tidak perlu. Tidak perlu kita menuntut anak-anak balas budi. Tidak perlu. Tidak perlu kita disebut ayah teladan, ibu teladan. Tidak perlu. Keperluan kita cuma satu. Allah ridho kepada kita. Gak apa-apa. Capek, keringat, uang habis. Gak apa-apa. Asal Allah ridho, udah cukup buat kita. Gak perlu kita dikagumin anak-anak kita. Tidak perlu. Tidak perlu kita menuntut anak-anak balas budi. Tidak perlu. Tidak perlu kita disebut ayah teladan, ibu teladan. Tidak perlu. Keperluan kita cuma satu. Allah ridho kepada kita. Gak apa-apa. Capek, keringat, uang habis. Gak apa-apa. Asal Allah ridho, udah cukup buat kita. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Percayalah hadirin, kita tidak bisa acting di hadapan Allah. Enggak bisa rekayasa. Allah tahu isi hati kita. Sing lempeng, sing tulus, lebih ringan hidup ini. Beratnya hidup adalah hati yang bergantung berharap kepada makhluk, bukan ke Allah. Itulah masalah kita. Membuat kita jauh dari pertolongan Allah. Sudah, belajar putus harapan dari makhluk, enak. Jangan ngarap-ngarap dipuji, jangan ngarap-ngarap dihargai, dihormati. Enggak perlu, lakukan aja yang terbaik. Allah lah nanti yang membulak-balik setiap hati. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat kursi. Allahu la ilaha في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Sami, ya Bashir, ya Dzal Jalali wal Ikram. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Wahai Allah yang maha pengampun, wahai yang berjanji mengampuni orang-orang yang berlumur, bergelimang dosa, ampuni kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni sehitam apapun hidup yang pernah kami jalani ya Allah. Hapuskan sebusuk apapun, sekotor apapun aib-aib yang selama ini kami sembunyikan, dan Engkau pasti tahu. Ya Allah, ampuni semua kemusyrikan kami. Ampuni kemunafikan kami. Ya Allah, Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah yang maha tahu segalanya, ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Berkahi sisa usia, solehkan ya Allah. Jadikan penghujung hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kubur keduanya ya Allah. Jadikan ibu bapa kami ahli surga-Mu. Jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, hamba-hamba yang menjadi jalan kami mengenal-Mu. Hamba-hamba yang Engkau pilih menjadi jalan, kami bisa tahu jalan pulang. Muliakan guru, keluarga, dan keturunannya ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, bukakan hati kami ya Allah, agar kami menjadi orang yang memiliki hati yang selalu ingat padamu. Jangan biarkan hati ini berpaling darimu. Ya Allah, putuskan harapan kami dari siapapun. Selain cukupkan hati ini hanya berharap dan bergantung padamu. Ya Rabb, cabut rasa takut di hati ini ya Allah. Selain takut jauh darimu, takut tersisih dari sisimu, takut Engkau tidak ridho, takut tidak bisa pulang kepadamu. Ya Allah, hujamkan di hati kami indahnya cinta, cinta padamu, sehingga hanya Engkau yang memenuhi hati ini. Ya Allah, karuniakan kepada kami indahnya rindu. Rindu ingin bisa berjumpa denganmu ya Allah. Rindu ingin bisa pulang kepadamu, berjumpa dengan Rasulmu, kekasih-kekasihmu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wan nazata minan nar, wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, wahai yang maha menatap, jadikan saat ini saat yang Kau janjikan mustajabnya doa. Betapapun kami hanya hamba-Mu yang berlumur dosa, tapi Engkau maha pengampun, maha baik. Wahai Allah yang maha agung, ijabah doa kami ini ya Allah, amin. Hadirin silakan doalah masing-masing, amin ya Allah.
Jangan ada keraguan. Allah Maha mendengar, Maha dekat. Amin ya Allah. Doalah hadirin. Siapa tahu saat ini saat takdir dirubah. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Huwa ma'akum wa inama kuntum. Doalah hadirin. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Amin ya Allah. Doalah hadirin, terutama yang hidupnya kotor, yang pernah mendekati zina, yang muslim, yang munafik. Allah Maha melihat. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ya Allah, kabulkan ya Karim. Taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Syafi', berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit ya Allah. Ya Allah ya Fattah, bukakan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah, kesulitan. Ya Allah ya Razak, bukakan pintu rizki yang halal barokah. Lepaskan kami dari lilitan hutang ya Allah. Jangan biarkan kami mau mati membawa hutang, mewariskan hutang. Ya Allah, bukakan ilmu yang manfaat ya Alim. Berikan kepada kami lezatnya ibadah, rezeki yang halal barokah. Titipkan kepada kami keluarga sakinah ya Allah. Karuniakan keturunan yang soleh, soleha, hafiz, hafizo, yang istiqomah ya Allah. Ya Allah, undang ke Baitullah jamaah ini. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, wa sa'yan mashkur, wa zanban maghfur, wa tijaratan lan tabur. Allahumma rizuknal istiqomah. Karuniakan kepada kami istiqomah ya Allah, sampai akhir hayat husnul khatimah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Ya Allah, selamatkan negeri kami ini ya Allah. Karuniakan para pemimpin yang takut padamu ya Allah. Jangan biarkan kami tergadai kepada orang-orang yang tidak ingat padamu. Berikan kepada kami para pemimpin yang takut, yang amanah, yang adil. Kami berlindung dari siapapun yang menjauhkan kami darimu. Rabb, sempurnakan ganjaran bagi siapapun yang menjadi jalan pertemuan ini ada ya Allah. Lipat gandakan ganjarannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah hadirin, pengajian ini adalah tahun ke-16. 16 tahun pengajian ini dari mulai 1999. Terima kasih Mas Jamil sudah menjadi jalan. Entah sampai mudah-mudahan kalau saya meninggal suatu saat pengajian ini tetap ada yang meneruskan. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang baru datang dan pernah hadir. Kita akan sholat duhur dan kita akan ketemu lagi tanggal 10. Pokoknya ingat minggu kedua setiap bulan ya. Kita doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih juga untuk Istiqlal ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.